Sobat Soteria, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk luka batin. Ada 3 bentuk luka batin, yaitu psikosis atau sakit jiwa, neurosis atau gangguan jiwa, dan yang paling ringan yaitu praneurosis. Di dalam bentuk praneurosis ini ada 4 kemungkinan gangguan yang dialami oleh mereka, yaitu gangguan perasaan, gangguan tingkah laku, gangguan pikiran, dan gangguan fisik. Gangguan perasaan sudah kita bahas, dan saat ini kita akan membahas tentang gangguan tingkah laku. Ketidaktentraman hati atau kurang tenangnya jiwa seseorang itu akan sangat mempengaruhi kelakuan atau tindakan orang tersebut. Misalnya, kalau seseorang merasa tertekan atau merasa gelisah, dia itu akan berusaha mengatasi perasaan yang tidak enak itu dengan jalan mengungkapkannya keluar. Akan tetapi tidak selamanya orang mendapat kesempatan untuk itu. Mungkin karena tidak berani, seperti misalnya seorang anak kecil yang sering dimarahi atau dipukul oleh orang tuanya, mungkin dia merasa kesal, jengkel atau marah. Tapi kadang ada rasa ketidakberanian untuk mengungkapkan perasaannya itu. Kemarahan dan pukulan orang tua itu pasti tidak menyenangkan perasaan anak. Tetapi anak takut untuk melawan. Nah, bila tidak membela diri atau mengungkapkan perasaan yang tidak enak itu, dia mungkin akan merasa tidak puas di dalam dirinya. Maka kemudian terjadilah pertentangan batin antara ingin melawan atau membela diri dan takut akan hukuman dan kekerasan orang tua yang jauh lebih berkuasa dan lebih kuat daripada dia. Nah, untuk menyelesaikan, dia akan melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Misalnya, dia untuk melepaskan perasaan tidak sukanya, kemungkinan bisa saja dia akan mengganggu adik-adiknya atau merusak dan memecahkan barang-barang kepunyaan orang tuanya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam kehidupan sekitar kita sering melihat ada orang yang cepat naik darah ya, cepat marah ya, kasar ya, suka menghina dan kemudian mengganggu ketentraman dan hak orang lain. Kemudian ada juga dengan cara mencuri, menyakiti atau menyiksa ya, atau memfitnah ya. Kemudian suka juga dia itu tidak mempercayai orang lain ya, sulit mempercayai orang lain. Dan kemudian kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang senang sekali atau sering sekali pindah pekerjaan ya. Kemudian ada juga orang yang sibuk sekali kelihatannya ya, tapi sibuknya itu tanpa tujuan dan dengan tujuan yang tidak jelas ya. Lalu kemudian ada juga orang yang perfeksionis, jadi orang yang menuntut kesempurnaan. Nah, jadi banyak hal yang lain lagi yang bisa kita lihat ya di dalam kehidupan manusia ya, sikap atau tingkah laku yang kurang tepat. Nah, hal itu disebabkan oleh apa? Karena tidak puasnya dia ya terhadap dirinya. Jadi dia merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri. Nah, ketidakpuasan itu ya, ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu timbul karena apa? Sebetulnya karena keadaan jiwanya itu terganggu ya. Kenapa bisa terganggu jiwanya? Karena itu adalah akibat pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa lalu ya, pada masa lampau. Khususnya yang
apa yang dialaminya atau dilaluinya pada waktu semasa dia kecil. Nah, kemudian sebaliknya ada juga yang mempunyai reaksi ke dalam, yaitu apa? Menyimpan, memendam semua perasaan sedih, marah, benci itu ya dan lain-lain itu ya di dalam hatinya. Sehingga membuat apa? Membuat dia sendiri jadi stres ya, berlanjut dengan depresi. Nah, bahkan akhirnya karena tidak kuat menanggung penderitaannya itu, seseorang yang mengalami gangguan luka batin ini, dia mungkin bisa sampai melakukan apa pemikiran untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat eh, orang yang memiliki luka batin dan dalam tahap yang ringan sekalipun, eh, itu biasanya ya terganggu dalam kehidupannya, ya terutama dalam perasaannya. Nah, kalau perasaannya terganggu, maka itu akan mempengaruhi juga di dalam tingkah lakunya, ya. Dan kemudian juga gangguan dalam pikiran dan secara fisik. Tapi nanti gangguan pikiran dan secara fisik kita akan bahas pada waktu kita pertemuan kita selanjutnya.